Menurut saya nih, untuk kalau kondisinya memang agak baik itu mending mengisolasinya di rumah. Setelah saya di rumah itu ternyata masih bisa tidur. Soalnya selama dapat di rumah sakit isolasi sama itu tidak bisa tidur. Saya akhirnya minta obat tidur sama di rumah sakit. Kalau bisa tidur, kalau dikasih obat tidur sama, jadi tiap jam 10 saya harus minum obat tidur baru bisa tidur. Nanti itu tidurnya hanya juga paling hanya 3 atau 4 jam, nanti jam 3 sudah bangun lagi, sudah tidak bisa tidur lagi. Nah itu ternyata kendala tidak bisa tidur itu dialami semua pasien COVID. Kita tidak bisa malam ini tidak bisa tidur. Waktu saya di Diklat ketemu dengan beberapa pasien itu juga, wah Pak, saya malah sampai 7 hari itu tidak bisa tidur Pak, menolong terus gitu. Iya. Itu ternyata rata-rata memang tidak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan ikut membantu mencarikan solusi. Saya sudah bersama seorang wartawan senior, Pak Muhammad Fahmi Enstionoto. Apa kabar Pak Toto? Saya suka manggil Pak Toto. Alhamdulillah Pak Bambang. Ini lama nggak bertemu, saya membaca Facebooknya Pak Toto. Tiba-tiba mengabarkan baru saja sembuh dari terpapar COVID. Nah, yang menarik saya itu pertama karena lama pemulihannya itu, lebih kurang 1 bulan. Dan swabnya sampai 6 kali. Nah, ini untuk pembelajaran masyarakat, mungkin Pak Toto bisa cerita gimana asal mulanya itu. Ya, terima kasih Bambang. Nah, ini saya juga sebagai seorang jurnalis sebenarnya sudah paham itu masalah protokol kesehatan tentang COVID. Soalnya kan setiap hari saya juga memberitakan masalah COVID itu. Iya. Bangannya. Dan saya sebagai jurnalis sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan itu Pak Bambang. Iya. Kita sudah pakai masker, sudah menjaga jarak, atau kalau mau pulang ke rumah juga saya sudah menyiapkan di depan itu sabun di dekat pancuran itu yang keran itu, saya sudah belum masuk juga sudah saya cuci tangan dulu. Terus saya langsung kalau masuk rumah juga baju saya langsung saya masukkan ke tempat cucian itu. Nah, kenapa ini bisa tertular saya juga nggak tahu ini Pak, dari mana itu. Iya. Memang Corona itu kan misteri gitu, maksudnya kan di mana kita tidak tahu terpaparnya dari mana, sumbernya dari mana, kita sudah berhati-hati juga ternyata masih kena juga gitu. Iya. Tahunya pertama kali gimana Pak Toto? Nah, ini awalnya kan itu ya kita waktu mau liburan itu, waktu libur panjang sekitar tanggal 22 Oktober itu kayak itu tiba-tiba itu badan saya panas gitu loh. Saya enggak lego itu, terus saya kira hanya panas biasa, terus badan capek, terus saya undang tukang pijat pada tanggal ya sekitar 26-an itu dipijat. Setelah dipijat malamnya malah tambah panas. Ya. Terus saya kan punya riwayat, juga punya riwayat tipes dulu, pernah beberapa kali kena tipes. Terus saya periksa ke dokter umum di daerah Telgosari, dan ternyata diagnosisnya juga sama. Wah ini nih Pak, gejala tipes ini Pak. Terus dikasih obat aja obat tipes. Sampai di rumah saya minum obatnya itu kok malah badan saya mual gitu loh. Kok malah panasnya enggak turun-turun gitu. Panasnya saat sendiri itu mencapai 38 derajat gitu. Terus pada minggunya saya ke sebuah rumah sakit Panti Wilosa di Citarum. Saya waktu itu sudah berangkat sambil bawa bekal, ini saya niatnya maksudnya kan masuk ini mondok gitu Pak. Ya. Ternyata sampai di sana itu masuk di BD juga juga tanggapannya sama, wah ini enggak apa-apa nih Pak, hanya panas biasa. Terus saya dirujuk ke poliklinik, udah di polis saja. Terus saya juga periksa di polis sana itu terus sama dokternya juga, terus dilihat memang ini ada kena tipes gitu. Ya sudah, kita sama Pak ini kalau mau mondok dengan caranya. Itu dokternya bilang, kalau mau mondok ya itu tadi harus
foto di ronsen dulu dan sebagainya. Terus dia mengatakan, udah di rumah saja, coba berobat dulu di rumah. Ya sudah, saya manut, saya pulang lagi dari istri saya. Kalau saya sudah mau untuk inap itu, saya pulang lagi. Yeah. Ternyata sampai di rumah, panasnya tidak turun-turun, masih berkisar antara 37,5, 37,5. Tidak pernah turun-turun semacam itu. Terus dari saya konsultasi dengan pihak Puskesmas Telgosari, Pak Kepalanya, Pak Puryanto itu, Pak ini kok panasnya tidak turun-turun. Terus Kepala Puskesmas Telgosari itu menyarankan bagaimana kalau swab aja gimana Pak? Saya swab gratis gitu. Oh, ya saya akhirnya ya sudah tidak apa-apa. Terus hari Selasa di swab, Kamisnya tanggal 6 itu keluar ternyata saya positif COVID. Kaget gitu ya. Ya agak kaget juga, saya cuma juga dengan kerumbukan dengan istri, dengan istri, ini kalau di swab nanti kalau hasil terburuk COVID gimana? Istri saya, ya sudah tidak apa-apa, biar dapat penanganannya, ya sudah akhirnya. Yeah. Kita di tanggal 5 itu keluar swab positif dari pihak Puskesmas. Terus dari pihak Puskesmas nawari, ini mau isolasi mandiri di rumah atau di rumah dinas Pak Wali Kota yang di Panyaran itu Pak. Yeah. Ya. Saya juga bimbang juga ini mau kondisi saya semacam ini mau di rumah atau sempat berpikir lah sudah sama ke rumah dinas saja lah. Tapi melihat kondisi saya kena putus asa di rumah sakit saja lah. Terus saya langsung menuju ke rumah sakit Pongonegoro milik Pemprov Kota Semarang itu Pak. Yeah. Nah, waktu itu nggak terpikir bagaimana istri dan anak-anak? Belum terpikir anak-anak apakah belum misalnya mikir waktu marketing masalah diri sendiri. Saya tidak berpikir apakah nanti nular ke. Ya. Tidak, terus gitu saya berangkat, itu naik. Saya tidak berangkat sendiri naik minta itu naik mobil Grab. Ya enggak ya taksi online lah gitu. Saya minta. Saya langsung konter itu langsung saya menuju ke rumah sakit Pongonegoro langsung masuk ke IGD itu Pak. Ya. Pengantar surat dari Puskesmas Gabasa positif COVID itu. Ya. Kemudian tahunya kalau keluarga juga terpapar gimana Pak? Setelah saya positif kan dari pihak Puskesmas itu mengatakan Pak keluarga yang tinggal di rumah diminta ke Puskesmas untuk diswab gitu lah. Nah jadi setelah saya masuk rumah sakit setelah dinyatakan positif, terus hari Kamis itu seluruh keluarga saya yang di rumah ada istri dan 2 anak saya itu langsung ke Puskesmas diswab juga itu. Terus ketika saya sudah masih di rumah sakit hari Sabtunya baru dapat kabar juga Pak, dari 2 anak saya ternyata istri saya kena positif COVID dan anak yang pertama positif COVID. Nah, terus anak yang kedua akhirnya alternatifnya ya titipan ke tempat saudara. Oh, jadi itu putranya Pak Toto 2? Sebenarnya 3 yang satu kebetulan mondok itu Pak, yang mondok gitu. Jadi yang kena cuma 1 putra ya? Ya Pak, anak pertama. Terus gimana? Mereka tetap isolasi di rumah atau juga ikut ke rumah sakit? Ya pertimbangannya akhirnya saya putuskan untuk mereka istri saya dan anak saya untuk isolasi di rumah saja. Kebetulan ada ruangan, ada kamar 2 yang terpisah itu di atas dan di bawah karena lihat kondisi saya juga tidak begitu parah itu kan. Ya. Nah saya juga kelihatannya tidak begitu ada saya isolasi di rumah saja gitu. Ya. Kemudian yang anak satunya diungsikan gitu. Ya, yang nomor 2 diungsikan ke tempat saudara karena dia tidak tertular gitu. Ya. Jadi waktu itu Pak Toto pikiran terbelah ya, ngurusi sakitnya sendiri dan mikir yang di rumah gitu ya? Iya, Pak. Nah itu padahal kalau orang terkena COVID itu pikiran harus tidak boleh stres, Pak. Ya. Kalau stres itu tambah berat, tambah ngedrop gitu. Ya. Kita berpikiran itu langsung kepalanya pasti langsung pusing, ngantamnya pasti kalau langsung pusing, nanti pengaruh ke bagian lambungnya pasti langsung nyeri gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana pengalaman Pak Toto menjalani hari-hari selama di rumah sakit dan tetap harus menjaga pikiran supaya tidak stres gitu. Gimana Pak Toto?
Nah, ini kan kuncinya akhirnya komunikasi Pak. Akhirnya ya tiap pagi ya sekitar jam 11 jam 9 istri komunikasi terus dengan saya mengabarkan kondisinya, saya juga mengabarkan kondisinya gimana, terus saya juga mantau anak saya gimana. Terus nanti kalau sore juga komunikasi lagi, saling mengabarkan Pak. Kalau kondisinya baik ya saya, alhamdulillah kalau baik, saya juga mengabarkan kondisi saya di rumah sakit ini ya. Bagaimana, terus istri mengabarkan kondisi dirinya sama anaknya, anak saya yang di rumah gimana, terus ya saling komunikasi terus gitu Pak kuncinya. Jadi Pak Toto di rumah sakit itu di ruangan biasa ya, tidak di ICU atau apa gitu enggak ya? Ya sempat setelah di UGD langsung dimasukkan ke ruangan Pak Jembang. Iya. Tidak sampai masuk ke ICU karena mungkin ya pun kondisi pernapasan saya agak tersendat, tapi dicek dengan kondisi oksigennya itu masih bagus di atas 90%, jadi nggak sampai dimasuk di ICU. Ya. Jadi Pak Toto yang terasa waktu itu hanya pernapasan ya, pernapasannya agak terganggu gitu aja. Kalau awalnya enggak pernapasan itu yang panasnya tadi Pak, awalnya panas, baru masuk di rumah sakit UGD itu agak sesak sedikit itu loh. Ya. Nah terus waktu dimasuk zonasi juga malah enggak pernapasan itu enggak muncul. Wah, pernapasannya saya juga enggak pakai oksigen itu hanya sehari doang terus dilepas itu loh. Iya. Bebas itu gitu. Okay. Jadi terus membaiknya itu setelah berapa hari di rumah sakit? Ini setelah masuk rumah sakit itu memang parahnya turun Pak, sudah panas, sudah yang tadinya 37 lebih, sekarang waktu di rumah sakit sudah tinggal ya 36, sudah 37. Ya. Tapi itu tadi untuk yang kondisi kepala pusing dan itu masih belum hilang. Nah, gitu ya. Itu lalu kok sampai 30 hari itu dihitung mulai dinyatakan positif atau bagaimana? Atau mulai sakit-sakit di rumah itu? Enggak, itu mulai masuk tanggal 5 itu Pak Bang, waktu sudah masuk di rumah sakit. Saya di rumah sakit di Wongsonegoro itu sekitar 11 hari. Terus setelah kondisi dinyatakan bahwa untuk perawatan medis sudah selesai, terus saya minta dipindahkan di isolasi lagi selama sekitar 15 hari di kota Semarang itu, di dekat rumah sakit Wongsonegoro itu Pak Bang. Iya. Jadi ketika dipindahkan di Diklat itu belum dinyatakan negatif ya? Belum, itu sudah swab yang kedua itu masih positif. Tapi karena untuk pengobatan katanya sudah dari dokter ini sudah cara untuk pengobatan ini sudah selesai gitu. Dan memang kondisi memang belum memang serangan itu masih belum stabil juga, terkadang ya terutama ya masalah pusing sama tidak bisa tidurnya itu. Jadi kemudian swab lagi sampai ke-6 baru dinyatakan negatif gitu Pak Toto? Ya, waktu di Diklat itu di swab 3 kali lagi hasilnya masih positif. Ya. Mungkin tidak tahu ini saya juga kok Irian ini kok ya kan juga apa ini kok tidak betul-betul setelah 15 hari di Diklat, terus saya mengajukan tanya kepada Pak Direkturnya Wongsonegoro Bu Susi, itu kalau udah 15 hari itu bisa isolasi mandiri di rumah? Oh bisa Pak, tidak apa-apa, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Makanya saya memutuskan untuk akhirnya isolasi di rumah itu Pak. Jadi pulang itu belum negatif ya kalau gitu? Belum, masih dalam kondisi positif. Oh gitu ya. Nah, sementara setelah itu pulang, itu yang istri sama anak sudah negatif atau belum Toto? Alhamdulillah untuk yang anak pertama itu swab kedua hasilnya sudah negatif. Ya. Untuk istri sampai 4 kali baru negatif. Oh iya. Jadi ketika Pak Toto pulang belum negatif ya? Sudah. Sudah negatif semua, guys. Yeah. Tapi kan kemudian tetap aja nggak berani kumpul karena Pak Toto kan belum negatif ya. Ya, saya kan di ruang sendiri, di ruang kamar saya sendiri dan istri di kamar sendiri. Terus anak yang pertama akhirnya karena khawatir juga akhirnya ikut keluar. Terus akhirnya saya ikut fungsi juga. Ya. Di rumah dengan istri. Yeah.
Tidak. Ya. Nah, Pak Toto akhirnya setelah 30 hari dinyatakan negatif setelah swab 6 kali. Lalu apa pelajaran yang Pak Toto dapat gitu ya bisa ditularkan kepada orang lain baik yang belum terkena atau yang kebetulan ternyata positif, apa kira-kira Pak Toto? Menurut saya sih untuk kalau kondisinya memang agak baik itu mending mengisolasinya di rumah. Setelah saya di rumah itu ternyata masih bisa tidur. Soalnya selama dapat di rumah sakit isolasi sama itu tidak bisa tidur. Saya akhirnya minta obat tidur sama di rumah sakit. Kalau bisa tidur, kalau dikasih obat tidur sama, jadi tiap jam 10 saya harus minum obat tidur baru bisa tidur. Nanti itu tidurnya hanya juga paling hanya 3 atau 4 jam, nanti jam 3 udah bangun lagi, udah tidak bisa tidur lagi. Nah itu ternyata kendala tidak bisa tidur itu dialami semua pasien COVID. Kita tidak bisa mengalami tidak bisa tidur. Waktu saya di Diklat ketemu dengan beberapa pasien itu juga, wah Pak, saya malah sampai 7 hari itu tidak bisa tidur Pak, menolong terus gitu. Iya. Itu ternyata rata-rata memang tidak bisa tidur. Iya. Kepalanya, tapi maru ke mereka itu tidak pusing. Kalau saya itu kepalanya pusing Pak. Jadi beda dengan kalau saya tidak bisa tidur, kepalanya pusing. Kalau teman-teman itu tidak bisa, tapi kondisinya baik gitu loh. Iya. Ternyata memang tidak bisa tidur. Ternyata memang rata-rata saya juga ketika tanya dengan ibu perempuan juga sama. Hampir rata-rata kendalanya tidak bisa tidur semua. Ternyata setelah saya di rumah ternyata malah bisa tidur. Alhamdulillah ini malah bisa tidur. Dan malah tidak bisa, tapi kan sudah agak mendingan. Ya itu mungkin di rumah itu juga membawa juga mungkin akhirnya juga ada efeknya juga itu untuk lebih cepat recovery-nya untuk penyembuhan dengan isolasi di rumah daripada yang di rumah sakit. Di rumah sakit atau di rumah dinas atau di luar itu Pak. Ya. Itu nggak bisa ada misalnya semacam hiburan, nonton televisi atau nonton handphone, nonton film gitu, nggak bisa Pak Toto? Bisa, sebenarnya kan memang di waktu di isolasi kan ada TV, tapi kalau ini menurut saya sendiri itu tidak menarik itu Pak. Kalau lihat TV itu saya juga beribadah juga ya malah benar-benar bisa beribadah lebih banyak, tapi memang itu tadi psikologinya itu memang beda Pak. Ketika soalnya kita sudah beda nanti kita tenang, tapi ketika kita muncul ada permukaan segitu langsung tewang gitu, langsung kepalanya langsung ngantar kepala pusing lagi gitu, langsung ngedrop lagi, nanti berdampak pada pernapasan terganggu gitu. Itu sering terjadi. Saya sudah bisa untuk mengatasi itu sudah dengan membaca Al-Quran, ya sholat tahajud juga sudah masalah kan. Tapi ternyata memang ya itu memang kendalanya memang tadi ketika karena tidak ada kegiatan lain-lain, hanya di satu ruangan takut gitu, memang itu menjadi beban juga dari kebanyakan yang akhirnya mungkin agak lama juga akhirnya karena tidak ada kegiatan, akhirnya ya itu tadi kejenuhan tadi akhirnya malah tambah stres itu. Iya. Pak Toto, kalau secara sosial gitu di lingkungan ada juga yang terpapar nggak di lingkungannya Pak Toto? Ini setelah saya hari Kamis tuh, hari Sabtunya tetangga sekitar 3 rumah dari saya itu juga terkena. Ada dia PNS di Dinas Perhubungan tuh juga kena. Iya. Sama istrinya, sama satu anaknya. Terkena juga akhirnya sempat mondok di rumah sakit. Ya. Nah itu kalau ya di komunitas di masyarakat gitu gimana caranya untuk saling mencegah supaya tidak menjalar gitu? Nah ini alhamdulillah warga di tempat saya RT 7 RW 9 itu ternyata sudah guyup gitu loh. Maksudnya ketika ada seperti yang dialami saya, warga saya ternyata tidak mengucilkan. Padahal saya sempat khawatir, makanya ketika tadi saya berangkat menuju ke rumah sakit itu saya tidak bilang-bilang, saya tidak mengundang tidak mengundang mobil dari puskesmas untuk mengantarkan, saya lewat Pak tidak kaget itu loh Pak. Ternyata malah ketika saya di rumah sakit itu malah sudah terdengar itu, ternyata dari pihak desa itu kelurahan itu sudah menginformasikan bahwa saya itu kena gitu. Begitu
ternyata kekhawatiran saya ternyata malah tidak terjadi, Pak. Warga itu malah guyup. Jadi selama istri dan anak sama karantina di rumah itu, satu RT itu malah bergantian memberikan makanan. Jadi tetangga yang dicanangkan Pak Gubernur di perkotaan, khususnya di kelurahan di RT 7 RW 9 barang-barang itu dilaksanakan. Jadi ibu-ibu berembukan setelah bergantian tiap hari itu memberikan makan pada istri dan anak saya. Tiap pagi pasti ada memberikan makanan, sore ada makanan, malam juga ada makanan. Tidak hanya dari lingkungan RT saya, tapi juga RT sekitar juga ikut membantu gitu. Jadi saya juga agak lega juga ketika istri dan anak saya mandiri di rumah tuh, untuk masalah makanan konsumsi tidak terjamin lah gitu istilahnya oleh pasti ibu-ibu warga sekitar sini. Nah itu yang mungkin karena di perkotaan mungkin penangkapan mungkin agak sudah tidak mengucilkan ternyata dari ini berbeda dengan masih di desa-desa masih ketakutan itu Pak Bang. Kalau di ini yang sama akhirnya mah guyup gitu loh. Dan untuk upaya pencegahan begitu tempat saya itu langsung disemprot dari petugas dari kelurahan datang ke rumah saya, semua disemprot disinfektan itu selama 2 hari berturut-turut, semua disemprot. Terus ya sempat katanya saya informasi dari istri jalan gang saya sempat ditutup beberapa waktu gitu loh untuk mencegah itu. Iya. Pak Toto sudah mulai aktif bekerja atau masih istirahat? Ya ini setelah kemarin agak dinyatakan sudah negatif ya, ini ya kemarin sudah agak ngetik-ngetik, sudah mengirim berita-berita 1-2 gitu. Yeah. Ya saya juga masih khawatir mungkin masih banyak warga yang nggak tahu nanti kalau masih Januari atau tidak. Ya pun saya sudah mengkomunikasikan ke warga melalui WA bahwa saya sudah negatif, itu kan masih mungkin ada masih tidak sungkan gitu. Jadi saya juga keluar juga paling kalau pas siang pas sepi gitu saya baru keluar, atau mungkin pas malam keluar. Gitu ya. Jadi tetap ada beban psikologis ya? Iya, belum berani berkomunikasi dengan warga, soalnya kan belum ketemu. Ini masih kalau tidak ada masih di rumah saja. Ini itu saya dan anak saya juga masih agak khawatir juga. Itu juga masih menjaga jarak juga. Kita kalau mau pakai pangan pasti makan untuk tempat makan masih disendirikan ini. Iya. Kan kalau wawancara kan bisa pakai Zoom seperti ini, nggak perlu ketemu. Ya tapi masih agak trauma gitu kejadian kemarin, karena itu ternyata juga mempengaruhi trauma juga, masih belum begitu yakin kalau sudah dirinya tidak menularkan, dan saya juga tidak menularkan pada istri saya juga, masih ada kekhawatiran semacam itu. Jadi kita masih saling menjaga, berhati-hati lah gitu Pak. Iya betul ya. Kalau Pak Toto sesama teman-teman wartawan yang di lapangan ada juga nggak yang terpapar seperti Pak Toto ini? Kalau yang di lapangan, yang saya kan seringnya mangkal di DPRD Jawa Tengah itu Pak Bang, kelihatannya tidak ada yang rekan-rekan yang lapangan. Tapi saya dapat informasi kemarin itu ada Pak, dari wartawan Merdeka, tapi dia sudah ada di lapangan, tapi hanya di dalam itu ada juga Pak yang terkena. Tapi yang katanya yang masih di lapangan, setahu saya ya mungkin hanya saya mungkin yang masih kena. Tapi untuk rekan-rekan tidak ada yang terkena ya. Kita juga ada sharing pada mereka agar melalui grup BK yang ada, ya juga mengingatkan kawan-kawan agar tetap menjaga diri, agar waspada, karena tetap kita sudah menerapkan protokol kesehatan itu kuncinya itu kalau saya itu melihat itu ke kondisi tubuh Pak. Ketika kondisi tubuh kita ngedrop itu ternyata kita sudah membawa kuman, kalau saya menilai ya sudah membawa kuman COVID itu Pak. Iya. Itu kita ngedrop itu langsung kuman itu masuk gitu loh. Itu contohnya saya sendiri itu ketika kondisi sehat tidak masalah, itu ketika kita ngedrop sedikit langsung ngantem itu kumannya langsung ngantem, dan itu langsung mengenai kita. Ya. Pak Toto, itu kan di DPRD juga ada beberapa anggota yang terpapar. Apa karena sering wawancara di situ itu Pak Toto? Nah itu saya juga kurang tahu juga, memang saya juga, kami kan saya kan seringnya ke presidiumnya itu Pak Bang, di presidium yang di bawah itu. Yang untuk anggota dewan kan sudah jarang, jarang berada di tempat. Kan memang ada juga mengimpor beberapa kali dewan di lockdown, ditutup berapa kali ada yang kena itu. Iya. Memang
infonya emang beberapa ada staf dewan juga kena juga. Ya mungkin ada auranya atau enggak tahu saya. Iya. Itu salah satu anggota dewan yang sudah saya wawancara kan Pak Richard. Nggih, Pak Richard nggih. Sekretaris Komisi B yang dari P3. Nggak pernah ketemu ya Pak Toto ya? Sudah Pak, sudah ketemu, sudah wawancara juga sering wawancara. Lah iya. itu yang terpapar juga Pak Toto. Ya. Saya juga ketika itu kan masuk saya juga sempat kontak Pak Dika tuh. Dia nyarankan untuk ya cepat bisa keluar, gimana Mas apa kuncinya. Dia nyarankan itu saya tiap hari makan berambang itu. Berambang 2 siung, kalau makan sama badan digosok dengan minyak kayu putih itu. Dia dapat resep itu karena dari Habib Lutfi. Iya, itu cerita juga sama saya. Ya, saya bilang kalau bawang mentah, bawang merah itu ya enak kalau sama sate, saya bilang gitu. Gak menerapkan itu, biasa ada kalau makan udah itu, tapi ternyata untuk saya enggak ngefek, belum ngefek gitu. Iya. Saya udah coba itu, tapi kan saya isi 1-2, saya dengan bawang merah itu saya oncak langsung bisa makan. Iya. Itu. Ternyata kalau Mas riset hanya mungkin 14 hari sudah bisa keluar, saya masih lama ternyata. Yeah. Karena itu udah ingin, saya juga itu ada punya riwayat pernah kena paru-paru itu, salah satu penyebabnya hingga itu membuat kuman agak lama gitu. Iya Pak Toto, jadi pelajarannya ternyata memang daya tahan orang ini berbeda-beda. Itu kuncinya di situ ya kira-kira. Ya, saya lihat gitu Pak. Kalau kondisinya orang sehat itu paling hanya, kalau terkena itu paling hanya nanti 2 kali step itu sudah sehat. Seperti contoh anak saya itu hanya 1 kali kena negatif, terus di swab lagi seminggu itu sudah negatif Pak. Iya. Kondisinya orang itu memang itu tadi pertama sudah membawa bawaan semacam diabetes, paru-paru, jantung, itu memang rawan untuk terkena COVID itu. Untuk sembuhnya itu ya kalau sembuh agak lama, dan banyak mungkin innalillahi itu banyak meninggal itu karena penyakit bawaan itu. Kalau kondisi orang tersebut fit, saya kira memang kuncinya kan dalam perawatan itu juga nggak ada penyakit, nggak ada obatnya tuh Pak. Kan kita bisa baca obat-obatnya itu nyata hanya mencegah dok. Obat yang diberikan itu hanya mencegah virus-virus agar tidak berkembang. Jadi bukan mengobati, tapi hanya mencegah agar virus-virus tidak berkembang, dan sambil mengobati penyakit paru-parunya atau bawaannya itu. Setelah itu ya kita berjuang dengan diri kita sendiri, seperti waktu di isolasi di Dika kan tidak ada obat, sudah ada dikasih obat. Iya. Jadi kalau kita kondisinya sehat terus ya nanti negatif, kalau enggak ya terus positif terus gitu. Karena dari rumah itu tidak ada obat lagi. Baik Pak Toto, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita semua, terutama para wartawan yang banyak berada di lapangan supaya hati-hati. Pak Muhammad Fahmi Instionoto, wartawan senior, ya, pernah di Solo Pos, sekarang di Gatra. Sekali lagi terima kasih Pak Toto, tetap sehat, ya, tetap berjuang, tetap bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.